The New York Times, Selasa, 6 Mei tahun 1873. Belanda kalah di Sumatera. Di antara kejadian-kejadian yang sangat ajaib pada masa ini yang sangat menarik perhatian dunia adalah pasukan bangsa-bangsa yang sudah maju dapat dikalahkan oleh lawan yang tidak maju atau setengah maju. Pada masa Cortes dan Pizarro, dua panglima perang Spanyol, mengalahkan Meksiko dan Peru dengan mudah. Timbul sebuah pemikiran yang menjadi opini publik dalam dunia Kristen bahwa bangsa Indian dan bangsa-bangsa lainnya tidak ada yang sanggup melawan kekuatan dan peralatan senjata tentara Eropa. Tetapi dalam beberapa generasi sesudah itu sudah terbalik. Menurut sebuah sumber, kekuatan perang Amerika Utara yang lemah lembut tidak sama dengan kekuatan perang Amerika Selatan. Orang Indian kulit merah yang sudah puluhan tahun sanggup mempertahankan tanah airnya dari jajahan Inggris yang datang ke Amerika Selatan. Panglima-panglima Indian seperti Philip Monroe tewas sesudah membunuh banyak musuh. Begitu juga pada masa ini, penduduk negeri New Zealand masih sanggup mempertahankan diri dan tanah airnya dari penjajahan tentara pilihan Inggris dan sudah beberapa kali menghentakkan dunia dengan mengalahkan tentara Inggris dalam peperangan. Semua ini kita tidak menyangka dan tidak seperti didengar. Pengalaman kita Amerika dan bangsa India, lebih-lebih sekarang dalam peperangan dengan Indian Modocs, ada sebuah contoh yang bisa menjadi pelajaran agar kita tidak mengharap kemenangan yang mudah dalam perang seperti ini. Begitu juga dalam peperangan orang Rusia dengan orang Khiva saat ini. Berita terakhir yang kita terima dari Hindia Belanda merupakan contoh nyata bahwa alat senjata yang mutakhir dan ilmu perang yang paling modern itu belum sanggup memenangkan kita dalam medan perang terhadap lawan yang tidak mempunyai alat senjata dan ilmu perang. Sebuah peperangan yang berdarah sedang terjadi di negeri Aceh, sebuah kerajaan yang berkuasa di sebelah barat Pulau Sumatera. Menurut sumber Belanda, kerajaan Belanda dengan kerajaan Aceh pernah mengadakan sebuah perjanjian. Akan tetapi, Aceh selalu melanggar perjanjian tersebut. Dikatakan oleh Belanda, Aceh termasuk dalam perdagangan budak, perampokan di perairan Sumatera. Begitu juga dikatakan oleh Belanda, Aceh sudah mengumpulkan senjata yang bisa membahayakan Pulau Jawa dan negara-negara lain. Dan juga, masih menurut Belanda, Aceh selalu mengirim tentara-tentaranya untuk merampok di negara-negara tetangga. Usaha musyawarah gagal, sama seperti usaha yang dilakukan Rusia dengan Khan di negeri Khiva. Oleh karena itulah, Belanda mengirim angkatan perang untuk memerangi Aceh. Pasukan pertama terdiri dari 5.000 serdadu Belanda yang terdiri dari angkatan darat, serdadu berkuda, dan serdadu kavaleri. Saat pertama tiba, Belanda hampir menang, dan Aceh seakan-akan surut atau akan kalah. Akhirnya Belanda menghampiri tempat bernama Meligo, yakni tempat yang dijadikan benteng dan dipertahankan hingga tewas oleh tentara Aceh. Pasukan Belanda sesudah singgah di depan benteng tersebut, lalu Belanda menyuruhkan peperangan. Sekarang kita tahu apa yang akhirnya dilakukan oleh pihak Belanda. Bahkan Jenderal Panglima Perang Belanda juga tewas oleh pejuang Aceh, dan semua serdadu Belanda melarikan diri ke pantai. Menurut apa yang sudah kita lihat, semua serdadu Belanda benar-benar hancur lebur. Karena itu, Belanda mengakui 500 serdadunya tewas. Menurut berita terakhir, serdadu Belanda diusir oleh tentara Aceh hingga ke pesisir pantai dalam keadaan susah. Apalagi musim hujan sudah dekat, dan tentara Aceh yang sudah menang masih memerangi Belanda yang sudah kalah. Perkara kekalahan Belanda dengan Aceh merupakan hal yang sangat memalukan dan menjadi perdebatan di parlemen Belanda di Den Haag. Seorang anggota parlemen Belanda mengatakan perkara kekalahan Belanda dengan Aceh merupakan harga mati bagi kekuasaan Belanda di dunia timur. Ini bisa dikatakan pernyataan oposisi yang melawan pemerintahan Belanda. Terdapat tanda-tanda bahwa Belanda akan mempersiapkan kembali kekuatannya demi mengangkat martabatnya di mata dunia. Walaupun ini tidak dipersiapkan sekarang karena sedang musim hujan. Terdapat tanda-tanda umum yang memberi petunjuk bahwa Belanda seperti musuh-musuh bebuyutannya Spanyol dan Portugis
pelan-pelan akan hilang kekuatan dan pengaruhnya di beberapa tanah jajahannya yang jauh. Dan masih banyak tanda bahwa akhirnya menjadi seperti nasib Inggris. Pada awal abad ke-17, Belanda memiliki angkatan laut yang sangat kuat di dunia. Belanda mempunyai 70.000 angkatan laut dan sanggup menghancurkan perairan Spanyol. Dengan merampas jajahan Spanyol di seberang lautan, Belanda mendirikan jajahannya di Hindia Timur. Setengah abad sesudah itu, Van Tromp mengalahkan Panglima Perang Inggris, Blake, dalam peperangan gurun Goodwin, dan menyebabkan Belanda terkenal karena Inggris mengalami kerugian. Sesudah peperangan, Panglima Perang Belanda yang sangat berani merapat ke kanal Inggris dengan menyematkan sapu di layar kapal sebagai sebuah simbol. Sesudah itu, Panglima Belanda di Ruyter mengalahkan Panglima Perang Inggris, Albemarle. Kemudian berlayar di Sungai Thames dengan membakar kapal-kapal perang Inggris sepanjang perairan Sheerness dan Chatham, serta menutup perairan pantai London. Inilah puncak keberanian Angkatan Laut Belanda. Sesudah itu, dimulailah masa kemunduran kekuatan laut Belanda. Walaupun begitu, kekuasaan Belanda di negara-negara timur masih sangat kuat. Belanda tidak akan melepaskan jajahan tersebut dengan tanpa usaha yang besar dalam mempertahankan kekuasaannya dengan layak seperti yang dilakukan dalam sejarahnya. Dalam hal tersebut, sepadan dan cocok dengan watak warga negaranya yang berani dan pintar.